Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah metode numerik pada submateri sistem persamaan linear. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini lebih jauh. Jadi di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurisma Muwati dengan NIM 19600-049 dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa metode numerik yang dapat digunakan untuk menemukan akar-akar persamaan nonlinear. Nah, masalah yang akan kita bahas tersebut secara matematis dapat diterangkan sebagai pencarian harga X sedemikian hingga memenuhi persamaan nonlinear fx sama dengan 0. Nah, manakala kita mengatakan bahwa fx adalah fungsi nonlinear dalam X, maka ini berarti bahwa fx tidak dapat atau tidak dinyatakan dalam bentuk AX tambah B. Nah, di mana A dan B ini merupakan konstanta dan di mana kita menyatakan ketika kita mengatakan bahwa fx adalah fungsi aljabar, ini berarti bahwa fungsi tersebut tidak melibatkan bentuk diferensial d pangkat ny per dx pangkat n. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu kita temukan nilai X yang memenuhi persamaan F. Jadi Fx sama dengan 0. Nah, yaitu nilai X sama dengan R. Sedemikian sehingga Fr sama dengan 0. Nah, nilai X sama dengan R disebut akar persamaan Fx sama dengan 0. Nah, di sini apabila kurva dinyatakan dalam bentuk fx dan gx, maka di sini akan terdapat akar persamaan sebagai penyelesaiannya. Jadi di sini dititik di garis yang berpotongan, di mana y ini sama dengan fx. Di akar suatu persamaan. Nah, pengertian akar persamaan non-linear. Jadi di sini ada definisi, misalkan fx adalah suatu fungsi kontinu setiap bilangan r pada domain f yang memenuhi fr sama dengan 0 disebut dengan akar persamaan fx sama dengan 0, atau disebut juga pembuat 0 fungsi persamaan fx sama dengan 0. Pembuat 0 fungsi fx ya. Jadi secara singkat, R disebut akar fungsi fx. Nah, jadi bentuk umum dari akar persamaan kuadrat dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, jadi untuk di sini kita akan memakai rumus ABC, kemudian ada perfaktoran, kemudian ada kuadrat sempurna, dan ada metode Horner. Nah, untuk contohnya di sini ada A yaitu x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 3. Nah, ini kita akan menggunakan perfaktoran. Kemudian ada x tambah 1 kuadrat dikurang e pangkat x kuadrat minus 1 dikurang 1 sama dengan 0. Pencarian akar. Nah, dalam metode pencarian akar ini ada dua ya, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Nah, untuk metode tertutup, yang pertama ada metode bisection, yang kedua ada metode regular falsi. Nah, untuk metode terbuka, di sini ada metode titik tetap, ada metode Newton-Raphson, dan ada metode secant. Nah, metode tertutup ini dapat disebut dengan metode pengurung, yaitu metode yang termasuk ke dalam golongan ini mencari akar di dalam selang A, B. Jadi,
selang A, B sudah dipastikan berisi minimal 1 buah akar. Nah, karena itu metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Nah, dengan kata lain, lelarannya suatu konvergen atau menuju ke akar. Dengan itu, metode tertutup kadang-kadang juga dinamakan dengan metode konvergen. Kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama itu apabila FA kali FB lebih kecil dari 0, maka akan terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Jadi itu akan sebanyak bilangan ganjil. Nah, bentuk kurvanya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk FA dikali FB lebih kecil dari 0, maka akan terdapat akar sebanyak bilangan genap. Ini termasuk tidak ada akar ya. Nah, maka bentuk kurvanya akan terlihat seperti ini. Terbagi lagi atas beberapa metode. Yang pertama ada metode bisection. Nah, metode bisection ini dapat disebut juga dengan metode bagi dua. Nah, dalam metode ini kita akan menjelaskan mengenai metode bagi dua, algoritmanya, dan contoh perhitungan manual. Atau bisection. Di sini prinsip metode bagi dua adalah pengurung akar fungsi pada interval A, B. Nah, selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin. Nah, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Jadi ini terus-menerus dibagi dua ya, sehingga kita akan mendapat nilai hampiran dengan tingkat akurasi tertentu. Kemudian untuk selang yang baru, nah kita bagi dua lagi dengan cara yang sama. Begitu seterusnya sampai dengan ukuran selang yang baru sudah sangat kecil. Nah, kondisi berhenti lelaran dapat dipilih salah satu dari 3 kriteria berikut ya. Yang pertama itu adalah lebar selang baru mutlak B kurang C lebih kecil epsilon. Kemudian kriteria yang kedua adalah nilai fungsi hampiran akar FC sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah galat relatif hampiran akar mutlak C baru dikurang C lama per C baru lebih kecil dari delta. Algoritma metode bisection. Yang pertama itu kita definisikan fungsi fx. Nah, kemudian ditaksirlah batas bawah A-nya dan batas atas B-nya dengan syarat FA kali FB lebih kecil dari 0. Nah, kemudian kita tentukan nilai toleransi epsilon. Nah, selanjutnya ketika setelah itu kita hitung FA dan FB. Nah, jika FA kali FB lebih kecil dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Nah, bila tidak, itu kita lanjutkan. Nah, ketika FA dikali FB ini tidak sama dengan 0, tidak kecil dari 0 ya, maka kita hitung nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan A tambah B per 2. Nah, kemudian kita hitung FC-nya. Nah, bila FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka B sama dengan C. Nah, kita lanjutkan ke langkah 9. Nah, bila FA dikali FC lebih besar 0, maka A sama dengan C. Nah, kita lanjutkan ke langkah 9 juga. Nah, kemudian bila FA dikali FC sama dengan 0, maka akar sama dengan C. Jadi, kita stop pada langkah ke-8. Nah, jadi bila kondisi pertama dan kedua ini terjadi, maka kita akan lanjut ke mutlak B kurang A lebih kecil E atau iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan C. Dan bila tidak diulangi, langkah ke-6. Jadi ini bisa terpenuhi, bisa dilakukan jika langkah ke-6 itu tidak kita ulangi ya.
Langkah 6 sampai langkah 9 ini bisa kita lakukan bila di sini FA dikali FB-nya lebih besar dari 0 ya. Contoh soal untuk metode bisection. Nah, dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 8x sama dengan dikurang 10 sama dengan 0 pada interval 0,6 dengan error toleransi 0,0001. Nah, untuk penyelesaiannya, nah pertama-tama di sini kita tulis ulang. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 8x kurang 10 sama dengan 0. Nah, untuk x1-nya itu adalah 0. Ini terdapat pada intervalnya. Kemudian x2 adalah 6. Nah, jadi langsung saja kita substitusikan nilai x-nya. Nilai untuk a-nya, fa-nya. Ini untuk fa. Ini untuk fb. Nilai x1 itu untuk fa dan nilai x2 itu untuk fb. Nah, fa sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 0 dikurang 8 kali 0 dikurang 10 sama dengan minus 10 ya, karena di sini hasilnya 0 semua, jadi tinggal minus 10. Nah, untuk fb-nya kita substitusikan nilai x2 yaitu 6. Jadi 6 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2 dikurang 8 kali 6 dikurang 10. Jadi 6 pangkat 3 hasilnya 216 ditambah 6 pangkat 2 hasilnya 36 dikurang 8 minus 8 dikali 6 hasilnya 40 minus 48 dikurang 10 hasilnya 194. Jadi FA-nya sama dengan minus 10 dan FB adalah 194. Nah, jadi FA dikali FB sama dengan minus 10 dikali 194. Hasilnya minus 1940. Nah, jadi minus 1940 ini lebih kecil dari 0. Maka di sekitar X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 6 terdapat titik penyelesaiannya. Cari nilai dari iterasinya. Nah, untuk iterasi pertama, PI, P1 sama dengan A1 tambah B1 per 2 sama dengan 0, tambah 6 per 2 sama dengan 3. Nah, jadi FP1 kita substitusikan nilai 3-nya ya. Jadi, di sini X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 8X kurang 10. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 kurang 8 dikali 3 dikurang 10 hasilnya 2. Jadi intervalnya adalah 0,3. Kemudian untuk iterasi kedua, P2 sama dengan A2 ditambah B2 per 2, jadi sama dengan 0 ditambah 3 per 2 sama dengan 1,5. Nah, jadi FP2-nya ini kita substitusikan saja nilai 1,5-nya. Sehingga kita akan memperoleh minus 16,375. Jadi intervalnya adalah 1,5,3. Nah, selanjutnya untuk iterasi ketiga, P3 sama dengan A3 tambah B3 per 2, jadi 1,5 ditambah 3 per 2 sama dengan 2,25. Jadi untuk FP3 kita substitusikan saja langsung. Jadi 2,25 pangkat 3 ditambah 2,25 pangkat 2 dikurang 8 kali 2,25 dikurang 10. Jadi hasilnya adalah minus 11,547. Jadi interval yang terbentuk adalah 2,25,3. Nah, untuk iterasi keempat di sini P4
sama dengan A4 ditambah B4 per 2 jadi 2,25 ditambah dengan 3 per 2 hasilnya 2,625. Nah, langsung saja kita substitusikan sehingga hasilnya akan memperoleh minus 6,021. Jadi interval yang terbentuk adalah 2,625,3. Nah, kemudian untuk iterasi kelima, sebenarnya ini sama dengan iterasi 1, kedua, dan ketiga, hanya ini kita tinggal ganti di sini ya. Nah, di sini kita akan memperoleh interval 2,8125,3. Nah, untuk iterasi ke-6, kita akan memperoleh interval 2,90625,3. Untuk iterasi ke-7, jadi di sini P7-nya sama dengan 2,953125. Jadi intervalnya adalah 2,995,2,93125. Nah, begitu pula untuk iterasi ke-8. Nah, jadi di sini untuk iterasi 9 sampai ke 16, maka caranya itu sama dengan iterasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tadi ya. Cara untuk memperoleh intervalnya sama. Nah, sehingga di sini epsilon R sama dengan P15 dikurang P14 per P15. Jadi, hasilnya akan menjadi 0,000063. Nah, jadi karena epsilon R ini lebih kecil dari ekstoleransi, yaitu 0,0000, lebih kecil dari 0,0001, maka iterasi dihentikan. Nah, jadi pada iterasi ke-15, selisih intervalnya lebih kecil dari 0,0001, maka akar persamaannya adalah 2,9174419. Untuk metode yang kedua, dari metode tertutup ada metode regulasi falsi. Nah, metode regulasi falsi ini disebut juga dengan posisi palsu. Nah, jadi pada metode ini kita akan menjelaskan tentang metode regulasi falsi, tentang algoritmanya, dan contoh perhitungan manualnya. Metode palsu, atau bisa juga disebut metode interpolasi linear, merupakan salah satu solusi dalam pencarian akar dalam menyelesaikan persamaan-persamaan non-linear melalui proses iterasi atau pengulangan ya. Grafiknya seperti gambar ini, di mana seperti metode bagi dua, metode regulasi falsi ini dimulai dengan dua titik awal, yaitu X0 dan B0 ya. X0 dan B0. Sedemikian sehingga FA0 dan FB0 itu berlawanan tanda. Jadi dia berlawanan tanda. Nah, berdasarkan teorema nilai antara, nah, ini kan berarti fungsi f memiliki akar dalam selang A0, B0. Jadi fungsi f memiliki akar pada selang A0, B0. Nah, metode ini kemudian berlanjut dengan menghasilkan berturut-turut selang A, K, dan B, AK, BK yang semuanya berisi akar F. Jadi semuanya itu berisi akar F.
Nah, sama halnya seperti metode biseksi. Metode ini bekerja secara iterasi dengan melakukan update range. Jadi titik pendekatan yang digunakan oleh metode regulasi ini adalah seperti ini. Nah, gradien garis AB sama dengan gradien garis BX. Sehingga FB dikurang FA per B kurang A sama dengan FB dikurang 0 per B kurang X. Yang disederhanakan menjadi X sama dengan B kurang FB kurang B kurang A per FB kurang FA. Nah, dalam metode regulasi. Nah, pada metode ini, andaikan fx kontinu, kemudian pilih A dan B sedemikian sehingga A kurang dari B dan FA kali FB kurang dari 0. Nah, algoritma regulasi adalah yang pertama itu, kita ambil interval A, B dan tentukan nilai errornya. Nah, tentukan nilai FA dan FB. Jika tanda FA kurang dari FB, maka nilai awal dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, kemudian jika tanda FA sama dengan FB, maka tentukan nilai awal yang baru. Nah, kemudian kita akan melakukan iterasi dan tentukan dengan menggunakan rumus X sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Nah, bila fx1 sama dengan 0, maka x1 merupakan akar dan hentikan proses iterasi. Nah, sebaliknya, jika tanda fx1 sama dengan tanda fa, maka ambil A sama dengan x1. Dan jika tanda fx1 sama dengan tanda fb, maka kita ambil B sama dengan x1. Nah, ulangi langkah kedua, ketiga, dan keempat di atas sampai kita dapat fx1 sama dengan 0 atau mutlak fx1 lebih kecil sama dengan fc bilangan positif yang kecil. Nah, selanjutnya untuk contoh soal pada metode regular palsi. Nah, di sini tentukan akar dari 4x pangkat 3 kurang 15x pangkat 2 ditambah 17x kurang 6 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode regular palsi sampai 9 iterasi. Nah, pertama ini kita ambil A sama dengan minus 1 dan B sama dengan 3. Nah, jadi kita selesaikan untuk F A-nya dan FB-nya. Nah, karena di sini FA, jadi kita masukkan kita masukkan nilai A ini ke X. Jadi X-nya diganti jadi nilai A. Jadi di sini 4 kali minus 1 pangkat 3 dikurang 15 kali minus 1 pangkat 2 ditambah 17 minus 1 dikali minus 1 kurang 6 sama dengan minus 42. Nah, selanjutnya untuk fx-nya sama diganti jadi fb. Nah, jadi semua nilai x diganti dengan nilai b. Nah, jadi di sini 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 15 kali 3 pangkat 2 ditambah 17 kali 3 dikurang 6. Nah, hasilnya adalah 18. Nah, karena FA tidak sama dengan FB, dan FA ini ketika dikalikan dengan FB itu lebih kecil dari 0, maka iterasinya dilanjutkan. Nah, untuk iterasi pertama di sini X1 sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A dibagi FB kurang FA. Nah, langsung saja FB-nya 18, kita masukkan nilai B-nya tadi kan 3, nilai FB-nya kita masukkan, kemudian B dikurang A, FB dikurang FA. Hasilnya itu 1,8. Nah, jadi F untuk 1,8 dimasukkan nilainya. Nah, sehingga kita akan memperoleh minus 0,672. Nah, untuk F3 dikali F1,8 ini lebih kecil dari 0, maka karena F3-nya dikali dengan
1,8 lebih kecil dari 0, maka A sama dengan X1 sama dengan 1,8 dan B-nya sama dengan 3. Nah, untuk iterasi selanjutnya yaitu iterasi 2 dan iterasi 3, caranya sama dengan iterasi pertama, cuma ini kita ganti nilai. Nah, kemudian di sini kita akan memperoleh minus 0,57817. Nah, karena F3 dikali F minus 0,57817 lebih kecil dari 0, maka A sama dengan X2 sama dengan minus 0,57817 dan B sama dengan 3. Nah, begitu pula untuk iterasi ketiga. Maka kita akan memperoleh nilai A sama dengan X3 sama dengan 1,87919 dan B sama dengan 3. Nah, untuk iterasi selanjutnya yaitu iterasi ke-6 dan ke-7, caranya sama. Nah, di sini kita memperoleh A sama dengan X6 sama dengan 1,94888 dan B sama dengan 3. Sehingga di iterasi 7 kita memperoleh A sama dengan 1,96229 dan B sama dengan 3. Nah, kemudian untuk iterasi selanjutnya yaitu iterasi 8 dan iterasi 9, caranya sama dengan tadi. Nah, di sini kita memperoleh A sama dengan 1,97234 dan B sama dengan 3. Sedangkan pada iterasi ke-9 kita memperoleh untuk A 1,97979 dan B sama dengan 3. Kemudian ketika dinyatakan dalam bentuk tabel maka akan tampak seperti ini. Nah, jadi akar persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode regular Falsi adalah 1,97979. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai metode tertutup. Maka setelah metode tertutup ada yang namanya metode terbuka. Nah, metode terbuka ini berbeda dengan metode tertutup. Nah, metode terbuka tidak memerlukan selang A, B yang mengandung akar. Nah, yang diperlukan adalah tebakan awal akar. Nah, lalu dengan prosedur lelaran kita menggunakannya untuk menghitung hampiran akar yang baru. Nah, mungkin saja hampiran akar yang baru ini mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin juga menjauhinya atau divergen. Nah, untuk bentuk umum persamaan lelaran metode terbuka adalah X, R tambah 1 sama dengan G dalam kurung XR, di mana R adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana dengan tebakan awal nilai X dan kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila mutlak X, R tambah 1 kurang XR lebih kecil dari ES. Nah, pada metode terbuka di sini terbagi atas 3. Nah, yang pertama ada metode titik tetap. Nah, dalam metode titik tetap ini kita akan membahas mengenai penjelasan, kemudian algoritma dan contoh perhitungan manualnya. Nah, untuk metode titik tetap, teknik dalam mencari hampiran akar persamaan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya tergantung pada kemampuan menentukan interval
interval pengapit akar awal. Nah, hal ini terkadang sulit dilakukan untuk beberapa persamaan tertentu. Dan oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal. Nah, salah satu metode demikian adalah metode titik tetap. Nah, misalkan persamaan fx sama dengan 0, x sama dengan gx, lalu bentuklah menjadi prosedur lelahan. Nah, jadi xr tambah 1 sama dengan gxr. Nah, setiap penyelesaian persamaan disebut dengan titik tetap G dengan memilih nilai awal sebarang x0. Nah, maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik-titik tetap fungsi G sebagai berikut. Nah, untuk xr tambah 1 sama dengan gxn, di mana r sama dengan 0, 1, 2, dan 3, sampai seterusnya. Yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S sedemikian sehingga Fs sama dengan 0 dan S sama dengan Gs. Nah, berikut ini ada ilustrasi grafis untuk akar hampiran dalam metode iterasi titik tetap Y sama dengan X. Jadi untuk iterasi titik tetap, metode iterasi titik tetap disebut juga dengan metode iterasi sederhana atau metode langsung, atau juga bisa disebut dengan metode substitusi beruntun. Nah, metode iterasi titik tetap ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lainnya sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Nah, untuk teorema kekonvergenan, misalkan Gx sama dengan G aksen X di dalam selang A, B sama dengan S kurang H, S tambah H yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Nah, jika mutlak G aksen X kurang dari 1 untuk semua X elemen A, B, maka iterasi XR tambah 1 sama dengan GXR akan konvergen ke S. Nah, pada kasus ini, S disebut juga sebagai titik atraktif ya. Nah, jika mutlak G aksen X lebih besar dari 1 untuk semua X elemen A, B, maka iterasi XR tambah 1 sama dengan GXR akan divergen dari S. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa dalam selang I sama dengan S kurang H, S tambah H dengan S titik tetap, maka 1 jika 0 lebih kecil dari G aksen X lebih besar dari 0 dan atau G aksen X lebih kecil dari 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen monoton. Nah, yang kedua, jika G aksen X lebih besar dari minus 1 dan G aksen X lebih kecil dari 0 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen berosilasi. Kemudian yang ketiga, jika G aksen X lebih besar dari 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasinya divergen monoton. Nah, yang keempat, jika G aksen X kurang dari minus 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen berosilasi. Nah, untuk kesederhanaan metode ini, karena pembentukan prosedur lelahannya yang mudah dibentuk. Nah, itu pertama kita ubah persamaan fx menjadi sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Nah, kemudian kita bentuk menjadi prosedur iterasi xr tambah 1 sama dengan gxr. Nah, kemudian kita cari G aksen X untuk menentukan kekonvergenan. Nah, langkah selanjutnya kita terka sebuah nilai awal X0 dan masukkan ke dalam G aksen X, kemudian diubah bentuknya menjadi prosedur iterasi. Kemudian, kita hitung nilai X1, X2, X3, dan seterusnya yang konvergen ke suatu titik S sedemikian sehingga Fs sama dengan 0 dan S sama dengan Gs. Nah, kondisi iterasi. Mutlak XR tambah 1 kurang XR lebih kecil
lebih kecil satu kurang XR lebih kecil epsilon, atau bila menggunakan galet relatif hampiran, maka kriteria berhentinya iterasi dinyatakan dengan mutlak XR plus 1 kurang XR per XR plus 1 lebih kecil dari sigma. Nah, dengan epsilon dan sigma, maksudnya delta, maaf di sini delta, dengan epsilon dan delta tetap ditetapkan sebelumnya. Kemudian di sini ada contoh soal untuk penyelesaian APNL dalam numerik. Nah, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi titik tetap dengan gunakan e sama dengan 0,000001 dan x0 sama dengan 4. Untuk rangka penyelesaiannya, di sini terdapat beberapa kemungkinan prosedur iterasi yang dapat dibentuk. Nah, yang pertama itu ada x2 kurang, di sini x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian x kuadrat sama dengan 2x tambah 3, jadi x sama dengan akar 2x tambah 3. Nah, dalam hal ini gx sama dengan akar 2x tambah 3. Jadi, untuk prosedur lelarannya adalah xr tambah 1 sama dengan akar 2x tambah 3. Nah, kemudian diselesaikan di sini. Kita bagi 2x tambah 3 pangkat 1/2. Jadi, g aksen x sama dengan 1/2 kali 2x tambah 3 pangkat minus 1/2 dikali 2. Nah, jadi kita peroleh 2x tambah 3 pangkat minus 1/2. Nah, sama dengan 1 per akar 2x tambah 3. Jadi ini kita masukkan saja nilai x-nya yaitu 4. Jadi g aksen 4-nya sama dengan 1 per akar 2 kali 4 ditambah 3, jadi kita hasilkan 0,3015. Nah, jadi ini konvergen monoton. Kemudian untuk tabel iterasinya, jadi di sini akan nampak tabel iterasinya. Nah, ini merupakan tabel iterasinya. Nah, hampiran akar x sama dengan 3 juta. 3,0000000. Kemungkinan yang kedua, di sini adalah ada x2, x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Jadi x dikali x dikurang 2 sama dengan 3. Jadi x-nya ini dijabarkan. Kemudian minus 3-nya dipindah ruas, jadi positif ya. Nah, kemudian x sama dengan 3 per, ini dipindah ruaskan, jadi x kurang 2. Nah, dalam hal ini, gx sama dengan 3 per x kurang 2. Nah, prosedur lelarannya adalah xn plus 1 sama dengan minus 3 per x kurang 2. Nah, untuk U sama dengan 3, U aksen sama dengan 0, maka V sama dengan X kurang 2 dan V aksen sama dengan 1. Nah, untuk G aksen X, kita pakai rumus U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, jadi kita masukkan nilainya sehingga kita memperoleh minus 3 per X kurang 2 kuadrat. Nah, jadi kita masukkan nilai x-nya. Jadi G aksen 4-nya sama dengan minus 3. Kita masukkan nilai x-nya 4. 4 dikurang 2 pangkat 2. Hasilnya minus 0,75. Nah, jadi ini konvergen berosilasi.
Kemudian untuk tabel iterasinya akan nampak seperti ini. Untuk kemungkinan yang ketiga, di sini x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Jadi di sini x sama dengan x kuadrat kurang 3 per 2. Nah, jadi prosedur lelarannya adalah gx sama atau xr plus 1 sama dengan x kuadrat kurang 3 per 2. Nah, jadi u sama dengan x kuadrat per 3. Nah, kemudian kita turunkan u aksen, turunan pertamanya adalah 2x. Nah, untuk v aksennya adalah 0. Nah, jadi g aksen x sama dengan 2x dikali 2 dikurang x kuadrat kurang 3 kali 0 per 2 pangkat 2. Jadi sama dengan x. Jadi untuk g aksen 4-nya, x-nya sama dengan 4, maka nilainya adalah 4. Nah, jadi ini divergen monoton. Nah, untuk tabel iterasinya akan nampak seperti di sini. Kemudian, iterasinya divergen, artinya pemilihan x0 sama dengan 4 untuk prosedur iterasi xr plus 1 sama dengan x kuadrat dikurang 3 per 2. Jadi menghasilkan proses iterasi yang menjauhi ampiran akar x. Metode Newton-Raphson. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson, kemudian algoritmanya dan contoh perhitungannya. Metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Nah, metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik xi, fxi. Nah, perpotongan garis singgung dengan sumbu x yaitu xi plus 1 akan menjadi nilai x yang baru. Nah, dengan cara dilakukan berulang-ulang atau iterasi. Jadi, sini kita melakukan iterasi ya. Nah, jadi di sini telah diketahui bahwa gradien garis singgung kurva adalah turunan pertama dari kurva tersebut, yaitu f aksen xi. Nah, sehingga persamaan garis singgungnya f aksen xi dikurang y sama dengan f aksen i dikali xi kurang x. Nah, garis ini melalui titik xi plus 1, 0. Maka didapat fxi kurang 0 sama dengan f aksen xi dikali xi kurang xi plus 1. Nah, kemudian f aksen i per f aksen i sama dengan xi dikurang xi plus 1. Jadi, xi plus 1 sama dengan xi dikurang f xi per f aksen xi. Nah, jadi xi plus 1 ini digunakan untuk menaksir nilai akar dari fx dan pendekatan yang lebih baik untuk akar dari fx. Nah, untuk algoritma metode Newton-Raphson adalah pertama kita definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Nah, kemudian kita temukan harga awal atau titik awal x0, kemudian tentukan toleransi kesalahannya atau epsilon. Nah, langkah selanjutnya kita cari turunan fx. Jika f aksen x-nya sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson ini tidak dapat dilanjutkan. Nah, namun berbeda jika f aksen x-nya tidak sama dengan 0, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu hitung nilai fungsi fx dan f aksen x dengan menggunakan titik awal. Nah, kemudian kita menghitung
nilai XI plus 1 menggunakan rumus tadi. XI plus 1 sama dengan XI kurang FXI per F aksen XI. Nah, kemudian menghitung kesalahan atau galatnya. Mutlak XI plus 1 kurang XI dan bandingkan dengan toleransi kesalahan epsilon yang pada langkah ketiga ya. Nah, selanjutnya jika mutlak XI plus 1 kurang XI lebih kecil sama dengan epsilon, maka dipilih akar persamaan XI plus 1. Nah, namun jika mutlak XI plus 1 sama dengan dikurang XI lebih besar epsilon, maka iterasinya dilanjutkan. Nah, kemudian akar persamaannya adalah XI plus 1 yang terakhir diperoleh. Nah, di sini ada kelebihan dan beberapa kekurangan dari metode Newton-Raphson. Nah, yang pertama untuk kelebihan, jika pemilihan titik awalnya tepat, maka proses iterasinya akan berlangsung cepat ya. Kemudian, untuk kekurangannya, pertama, jika fungsi fx mempunyai beberapa akar atau titik penyelesaian, maka akar-akar penyelesaian tersebut tidak dapat dicari secara langsung atau secara bersamaan. Kemudian, yang kedua, kita tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Kemudian, kita juga tidak dapat mencari akar persamaan jika titik terkaan awalnya tidak tepat. Nah, meskipun ada akar penyelesaiannya. Kemudian, untuk persamaan non-linear yang cukup kompleks, pencarian turunan pertama dan kedua dari fx akan menjadi cukup sulit. Nah, jadi di sini ada contoh soal mengenai APNL dalam numerik. Nah, jadi tentukan salah satu akar dari persamaan tak linear x pangkat 5 tambah 2x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0 dengan metode Newton-Raphson jika diketahui nilai awal x0 sama dengan 1 dan toleransi galat relatif x adalah 0,001. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, nah kita tulis persamaannya dulu. Artinya ini fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x kuadrat dikurang 5. Nah, sehingga turunannya itu adalah 5x pangkat 4 ditambah 4x. Nah, pertama kita pilih nilai x0 sama dengan 1. Kemudian, karena toleransi galatnya 0,001, maka kita gunakan rumus galat relatif ini ya. Kemudian kita melakukan iterasi dengan x0 sama dengan 1 dengan rumus ini. Sehingga untuk iterasi pertama, kita menentukan nilai x1. Jika x0-nya sama dengan 1, maka fx0 sama dengan f1 sama dengan 1 pangkat 5. Kita substitusikan saja langsung ya. 2 dikali 1 pangkat 2 kurang 5 sama dengan minus 2. Nah, untuk f aksen x0-nya, maka f aksen 1 sama dengan 5 dikali 1 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 9. Nah, jadi xi sama dengan 0, maka xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi per f aksen xi. Jadi, sehingga x0 tambah 1 sama dengan x0 kurang fx0 dibagi f aksen 0. Nah, jadi di sini kita peroleh nilai x1 sama dengan 1 kurang minus 2 per 9. Jadi x1 sama dengan 1,1111111. Nah, sehingga untuk galat xi sama dengan 0,1. Nah, untuk iterasi kedua, kita menentukan nilai x2. Caranya sama seperti tadi, sehingga untuk galatnya kita peroleh nilai 0,012281. Nah, selanjutnya iterasi yang ketiga, kita menentukan nilai x3. Nah, caranya sama dengan iterasi ke-1 dan kedua. Nah, jadi sehingga di sini kita memperoleh galat yaitu 0,000221. Nah, karena nilai galat x3-nya sama dengan 0,000221 lebih kecil dari 0,001, sehingga iterasinya sudah cukup dan dapat dihentikan karena sudah memenuhi toleransi galat. Nah, jadi salah satu akarnya adalah x sama dengan
1,09739. Yaitu metode secant. Nah, dalam metode secant ini kita akan menjelaskan sedikit, kemudian algoritmanya serta contoh perhitungan manual. Nah, selanjutnya metode secant atau tali busur. Nah, metode secant ini adalah merupakan perbaikan dari metode regular falsi atau Newton-Raphson. Nah, jadi pada prosedur lelaran metode Newton-Raphson itu memerlukan perhitungan turunan fungsi, yaitu f aksen x. Nah, di mana turunan fungsi ini dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Nah, modifikasi Newton-Raphson ini dinamakan dengan metode secant. Nah, berdasarkan gambar di samping, dapat kita hitung gradien fxi sama dengan fxi kurang fx minus 1 per xi kurang xi minus 1. Nah, di mana pada metode Newton-Raphson, xi ditambah 1 sama dengan xi kurang fxi per f aksen xi. Nah, kita pulihkan f aksen xi ini ke dalam rumus Newton-Raphson diperoleh prosedur lelaran metode secant, yaitu xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dikurang xi kurang xi minus 1 per fxi dikurang fxi plus 1. Nah, dalam hal ini diperlukan dua buah tebakan awal akar, yaitu x0 dan x1. Nah, kondisi berhenti lelaran apabila xi tambah 1 kurang xi lebih kecil epsilon atau galat mutlak, atau xi plus 1 kurang xi per xr tambah 1 lebih kecil dari sigma. Maksudnya dari delta ya, delta atau galat hampiran. Kemudian tujuan dan fungsi. Nah, tujuan metode secant ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit didapatkan turunan pertama, yaitu f aksen x. Nah, fungsi metode secant adalah untuk menafsirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slope. Nah, selanjutnya algoritma dalam metode secant. Nah, yang pertama kita definisikan fungsi fx, kemudian mendefinisikan toleransi error atau E, dan iterasi maksimum n. Nah, kemudian kita masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi minus 1, x0, dan xi x1. Nah, sebaliknya digunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya. Nah, ini adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Nah, langkah selanjutnya kita hitung fxi minus 1 menuju ke fx0 dan fxi menuju ke fx1. Nah, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau mutlak fxi plus 1, maka xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi kurang xi minus 1 per fxi kurang fxi plus 1. Nah, iterasinya akan berhenti jika panjang selang baru mutlak xi plus 1 kurang xi lebih kecil epsilon. Nah, maka akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Kemudian, untuk contoh soalnya, di sini tentukan salah satu akar dari 4x pangkat 3 kurang 15x kuadrat ditambah 17x kurang 6 sama dengan 0. Menggunakan metode secant sampai 9 iterasi. Di mana diketahui x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya, fx sama dengan, kita tulis ya, kita tulis persamaannya. Nah, untuk iterasi pertama, kita ambil x0 sama dengan minus 1 dan xi sama dengan x1 sama dengan 3. Kemudian untuk x0 sama dengan 1, kita substitusikan nilainya.
Jadi 4 dikali minus 1 pangkat 3 dikurang 15 dikali minus 1 pangkat 2 ditambah 17 kali minus 1 kurang 6. Nah, hasilnya adalah minus 42. Nah, untuk fx sama dengan x sama dengan 3, jadi di sini kita ubah x-nya jadi 3, maka kita akan memperoleh nilai 18. Nah, sehingga x kuadrat sama dengan 3 dikurang 18 dikali 3 dikurang minus 1 per 18 kurang minus 42. Hasilnya adalah 1,8. Nah, kemudian untuk iterasi kedua dan ketiga, caranya sama ya. Caranya sama, jadi sehingga pada iterasi kedua kita memperoleh 1,84319 dan iterasi ketiga kita memperoleh X4 sama dengan 2,10932. Nah, begitu pula dengan iterasi keempat dan iterasi kelima. Nah, pada iterasi keempat kita memperoleh nilai X5 sama dengan 1,96752 dan pada iterasi kelima kita memperoleh nilai X6 sama dengan 1,99423. Kemudian untuk iterasi ke-6 dan ke-7 caranya sama. Caranya tetap sama. Nah, sehingga untuk X7-nya pada iterasi ke-6 kita memperoleh 2,00036 dan pada iterasi ke-7 kita memperoleh nilai X8 sama dengan 2,00000. Nah, di sini setelah kita memperoleh nilai X9 pada iterasi 8 yaitu 2,00000 dan iterasi 9 yaitu nilai X10 sama dengan 0,00000, maka salah satu akar dari 4x pangkat 3 sama dengan 5x kuadrat ditambah 17x dikurang 8 sama dengan 0. Salah satunya adalah 2. Nah, cukup sekian untuk submateri pembahasan untuk akar persamaan non-linear atau APNL. Terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.